Selamat siang Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Fresh Road, Sistem Manajemen Logistik dan Inventaris Modern untuk Ekosistem Quick Commerce. Proyek ini hadir sebagai jawaban atas tantangan dalam industri logistik saat ini, di mana kami berfokus pada transformasi digital rantai pasok barang segar, mulai dari tahap farm hingga sampai ke shelf di tangan pelanggan. Sekarang kita masuk ke slide yang kedua mengenai solusi yang ditawarkan oleh Fresh Road. Masalah krusial yang kita hadapi dalam industri barang segar saat ini adalah tingginya post-harvest losses akibat rantai distribusi yang memakan waktu belasan jam. Oleh karena itu, Fresh Road hadir sebagai platform end-to-end yang menawarkan beberapa solusi strategis. Pertama, kami memangkas siklus pasokan dari 12 sampai 24 jam menjadi hanya 2 sampai 3 jam saja. Kedua, sistem kami mendukung penyediaan stok just in time atau JIT. Ketiga, kami melakukan optimalisasi pada rute pengiriman mikro. Keempat, fitur kami Fitur keempat kami membantu meminimalisir pembuangan stok yang kadaluarsa. Dan terakhir, kami menjamin adanya transparansi inventaris antar dark store. Selanjutnya, mari kita bahas arsitektur teknologi di balik Fresh Road yang memastikan sistem ini dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Untuk mendukung kecepatan operasional tersebut, kami membangun arsitektur sebagai berikut. Back-end. Kami menggunakan Node.js dan Express.js sebagai engine server-side yang scalable untuk menangani request API logistik secara tepat. Database. Kami mengandalkan MongoDB dengan Mongoose ODM yang memberikan fleksibilitas skema data khususnya untuk mengelola entitas seperti user, produk, order, dark store, dan inventory. Dan yang terakhir, front-end. Kami membangun antarmuka yang responsif untuk dashboard manajemen inventaris dengan menggunakan kombinasi HTML5, CSS3, dan vanilla JavaScript. Jelaskan bagaimana kode program di bagian backend atau server diatur. Fresh Road menggunakan pola arsitektur MVC, model, view, dan controller yang dimodifikasi untuk API. Pola ini memisahkan kode berdasarkan fungsinya agar sistem mudah dikembangkan, dirawat, dan tidak berantakan atau clean kode. Yang pertama adalah controller atau otak aplikasi. Ini adalah tempat di mana semua logika bisnis utama berada. Ketika ada permintaan masuk, misalnya kurir ingin memperbarui status pengiriman, controller akan memproses dasarnya melalui perhitungan, memanggil database, dan menentukan apa responnya. Yang kedua, model atau struktur data. Berkas di dalam folder ini mendefinisikan aturan atau cetakan data yang akan disimpan di MongoDB. Menggunakan Mongoose ODM, models menentukan bahwa data yang masuk ke database memiliki format yang konsisten. Misalnya, harga harus berupa angka, email harus memiliki format teks yang valid. Selanjutnya ada routes atau gerbang jalur API, berfungsi sebagai peta jalan. Bagian ini mendefinisikan URL atau endpoint API apa saja yang tersedia seperti API produk atau API orders yang mengarahkan permintaan dari pengguna ke controller yang tepat. Selanjutnya ada config atau environment. Ini adalah folder pengaturan berkas. Berkas ini digunakan untuk menyimpan data sensitif seperti password database, key encryption, atau per server, sehingga tidak tercampur di dalam kode utama demi keamanan. Selanjutnya, model data utama. Pada struktur data skema MongoDB yang menjadi fondasi operasional Fresh Road, karena Fresh Road melayani quick commerce atau pengiriman instan. Hubungan antara data harus dirancang dengan sangat efisien. Ada 4 entitas data utama yang saling terhubung. Pertama, produk dan inventory.
Model ini tidak hanya menyimpan nama produk atau harga, tetapi juga terikat dengan data inventory. Di dalamnya dapat pelacakan kuantitas stok secara spesifik per gudang dan yang paling krusial, tanggal kadaluarsa, karena sistem ini menangani barang-barang yang segar. Dark adalah toko gudang yang tersebar di berbagai titik strategis kota agar pengiriman bisa dilakukan dalam waktu 10-30 menit. Model data ini menyimpan informasi seperti nama dan ID gudang, koordinat geografis, dan kapasitas maksimumnya. Yang ketiga, delivery tracking. Model ini digunakan untuk memantau perjalanan barang dari dark store ke tangan konsumen. Data yang disimpan meliputi ID pesanan, ID kurir, dan status pengiriman. Yang keempat, ada user dan orders. User menyimpan data profil pengguna, password yang terenkripsi, serta role atau peran mereka di dalam sistem. Yang kedua, order menyimpan rincian transaksi belanja, total harga, metode pembayaran, dan mencatat daftar mana yang memproses pesanan tersebut. Baik, langsung saja masuk pada bagian materi manajemen drugstore, yang dimana di dalam ekosistem quiz commerce, drugstore adalah jantung dari seluruh operasional, tempat di mana semua barang segar dikelola sebelum dikirim ke pelanggan. Freshroute menghadirkan fitur drugstore controller yang memberikan pengelolaan kontrol penuh atas setiap lokasi distribusi. Pertama, pengelola dapat mendaftarkan lokasi distribusi baru langsung dari sistem, lengkap dengan data kapasitas dan koordinat geografis. Ekspansi drugstore menjadi lebih cepat dan terstruktur. Kedua, sistem secara real time, memantau kapasitas penyimpanan gudang. Pengelolaan tahu persis drugstore mana yang hampir penuh dan mana yang masih tersedia, sehingga pengisian stok bisa direncanakan dengan optimal. Ketiga, inventarisasi barang masuk dilakukan secara efisien. Setiap produk yang masuk ke drugstore langsung tercatat dengan tanggal, jumlah, dan masa kadaluarsa, tidak produk yang lolos dari pencatatan. Dan keempat, yaitu sistem kemungkinan pengaturan distribusi barang antar cabang untuk menyeimbangkan stok. Jika satu drugstore kelebihan stok sementara yang lain kekurangan, Freshroute merekomendasikan transfer menghindari pemborosan dan kekurangan di saat yang bersamaan. Selanjutnya masuk pada pelacakan real time. 1. Status pesanan instan. Status pesanan diperbaharui secara langsung mulai dari pesanan masuk hingga diterima pelanggan. Kedua, koordinat dan estimasi waktu tiba. Sistem menggunakan GPS untuk menghitung estimasi waktu tiba secara akurat dan memantau rute pengiriman. Ketiga, riwayat pergerakan pesanan. Setiap pergerakan pesanan tercatat sehingga memudahkan audit dan evaluasi kinerja kurir. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol produk kadaluarsa pada sistem Freshroute. Kontrol produk kadaluarsa pada sistem Freshroute adalah sistem yang bertujuan untuk mengelola toko dan gudang dalam memantau masa berlaku produk sehingga dapat mengurangi kerugian akibat produk yang rusak atau tidak layak jual. Terdapat dua fiturnya, yaitu early warning atau peringatan dini dan waste reduction atau pengurangan limbah. Early warning secara sistem otomatis mendeteksi produk yang mendekati tanggal kadaluarsa berdasarkan data inventaris yang tersimpan. Kemudian waste reduction adalah informasi produk yang akan segera kadaluarsa dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi kontrol produk kadaluarsa meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan peringatan dini dan membantu pengelolaan stok secara lebih efektif, sehingga limbah makanan dan produk dapat berkurang secara signifikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fitur analitik dan dashboard, yang dimana pada sistem Freshroute yang berfungsi untuk mengelola dan menampilkan data bisnis secara visual sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Kemudian pada sistem analitik data, yang dimana sistem memanfaatkan MongoDB Aggregation Pipeline untuk mengelola data dalam jumlah besar dan menghasilkan laporan yang lebih terstruktur. Dan informasi yang dihasilkan yaitu 1. Total penjualan per kategori produk, yang dimana menampilkan jumlah penjualan berdasarkan kategori produk dan membantu mengetahui produk yang paling diminati pelanggan.
Kemudian kedua, laporan stok kritis per lokasi gudang. Ini menunjukkan stok yang hampir habis pada setiap gudang dan membantu perusahaan melakukan restock pada tepat waktu. Kemudian ketiga, statistik performa kurir pengiriman, yang dimana menyajikan data kinerja kurir seperti kecepatan dan tingkat keberhasilan pengiriman. Kemudian keempat, tren permintaan produk harian, yang dimana menampilkan pola permintaan produk dari waktu ke waktu, membantu perusahaan memprediksi kebutuhan stok di masa yang mendatang. Fitur analitik dan dashboard memberikan visualisasi data yang informatif dan real time, sehingga manajemen dapat membantu memantau kondisi bisnis, mengevaluasi kinerja operasional, serta mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan data. Sekian. Menjelaskan sistem manajemen logistik dan inventaris modern untuk ekosistem Quick Commerce. Baik, langsung saja masuk ke intinya. Kita langsung masuk ke gambar umum proyek. FreeSroute adalah platform manajemen logistik dan inventaris end-to-end yang dirancang khusus untuk ekosistem Quick Commerce. Fokus utama platform ini adalah melakukan transformasi digital dari rantai pasok barang segar atau dari pertanian hingga ke rak toko, guna mengatasi masalah kehilangan hasil pasca panen atau post harvest losses. Atau platform ini mampu mempercepat siklus pasokan yang awalnya memakan waktu 12-24 jam menjadi 2-3 jam menggunakan penyediaan stok just in time atau yang disebut dengan JIT. Baik, kita masuk ke fitur utamanya. Di sini kita memiliki 4 fitur utama. Yang pertama itu manajemen dark store. Kemungkinan pengolahan mendaftarkan lokasi distribusi mikro, memantau kapasitas gunung, menyeimbangkan stok antar cabang, dan melakukan inventarisasi barang masuk secara efisien. Kedua, pelacakan real time atau yang disebut delivery tracking, mengintegrasikan koordinat peta untuk estimasi waktu tiba atau yang disebut ETA, memperbarui status pesanan secara instan, dan mencatat riwayat pergerakan pesanan dari hub ke pelanggan. Ketiga, kontrol produk kedaluarsa, menggunakan algoritma pendeteksi produk yang mendekati waktu kedaluarsa untuk membantu mengambil keputusan atau seperti memberikan diskon, kilat, atau memindahkan stok sehingga dapat mengurangi limbah makanan. Baik, keempat, analisis dan dashboard. Manfaat MongoDB aggregation Pipelin untuk memproduksi laporan mendalam terkait tren permintaan harian, total penjualan, perform kurir, hingga status stok kritis. Baik, arsitektur teknologi. Sistem ini menggunakan pola arsitektur MVC atau Model View Controller yang terorganisir. Baik, kita masuk di dalam sistem arsitekturnya memiliki 4 tahap. Yang pertama itu adalah backend, menggunakan Node.js atau JN atau Express.js untuk menangani request API logistik secara cepat dan stabil. 2. Database, menggunakan model DB atau MongoDB untuk fleksibilitas skema data atau termasuk model data untuk user produk, order, tekstur, dan inventory. Ketiga adalah frontend, menggunakan HTML5 atau CSS3 dan vanilla JavaScript untuk membangun antarmuka dashboard manajemen yang responsif. Terus optimasi perform, implementasi indeks pada database untuk mempercepat pencarian hingga 10 kali lebih cepat, seperti indeks unik pada email, indeks pencarian nama produk, indeks menjemuk untuk status pengiriman.